الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus yang sangat kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah dengan hadirnya beliau ke tempat kita senantiasa menambah keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman, juga yang saya cintai, saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang selalu istiqomah di setiap kajian kita. Mudah-mudahan segala pengorbanan bapak ibu sekalian, langkah kaki kita, niat kita, istiqomah kita Allah catat sebagai amal ibadah yang bakal kita petik pahala, barokah dan ganjarannya fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa untuk kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, seluruh para pewakaf masjid kita, dan semua orang-orang yang selalu ikut andil membantu dalam setiap kegiatan yang ada di masjid kita. Kami ucapkan terima kasih dari segenap pengurus Masjid Nurul Iman, dan juga kami mengajak tidak berhenti dan tidak bosan-bosannya kepada seluruh hadirin jamaah, mari sama-sama kita memakmurkan masjid kita. Salah satunya dari andil, sedekah Jumat, sedekah subuh, santunan yatim dan lain-lain. Semua kegiatan yang ada di masjid kita berjalan lancar dengan bantuan, doa dan juga dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan rezeki yang Bapak Ibu keluarkan untuk masjid kita, untuk kemakmuran dakwah di masjid kita, Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak. Allah ganti dengan rezeki yang lebih barokah, manfaat untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, para pewakaf masjid kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita, dengan makmurnya masjid kita, Allah ampunkan segala dosa perdosanya, diterima semua amal kebaikannya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik, raudhah mir riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya mudah-mudahan kebaikan kita dan juga keberkahan untuk kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluhu al ijabah ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmah mau'izatul hasanah, kajian yang disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Mutarram Bapak Kiai Haji Kartomi Hamzah. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Wa qala aidan a'maru ummati baina sittina wa sab'in, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu insyaallah minaz zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia dan yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, Bapak dan Ibu hamba-hamba Allah, jamaah sholat dan kajian subuh di Masjid Nurul Iman. Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan ya kita semuanya sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan tentunya para pinesepuh, orang-orang tua kita, tuan-tuan guru, para hujaj, para tokoh-tokoh masyarakat, juga yang sama-sama kita hormati pengurus DKM masjid kita. Semoga Allah mudahkan urusannya. Juga para pengurus kajian kita, Bapak RT, RW dan sebagainya yang hadir pada hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi acara kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini info yang saya dapat nih ya. Ini kajian subuh yang ketiga, persis setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Betul ya Bu? Ya, jadi kita ngaji lagi ya Bu. Ngaji lagi, aktif lagi. Puasa udah beres. Lebaran udah beres. Ada yang Sabtu, ada yang Jumat, ada yang Kamis ya. Ya kan? Puasa Syawal udah beres. Yang punya kampung udah pulang kampung. Sekarang udah balik ke Jakarta. 11 bulan nyari duit di Jakarta. Pulang kampung 2 minggu buras semuanya. Udah kan begitu? Udah. Jalan-jalan udah. Hah? Ke Bali udah ke Bali. Katanya ke Anyer udah 4 kali kemarin. Aljabar udah, wah udah semuanya. Jadi kalau semuanya udah, bagaimana saat kita ngaji lagi Bapak Ibu? Ya. Jadi gini, sebetulnya memang tidak ada kata-kata berhenti untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda Bapak Ibu. Saya emang agak-agak curiga dikit nih. Kenapa sebagian orang nih ya, kalau habis lebaran itu kadang-kadang suka ngempos semangat ibadahnya. Betul lagi. Ya Bu, ngempos. Kenapa coba? Begini Pak. Ada satu ucapan nih, ini kita agak-agak sedikit ke belakang ya. Satu ucapan Bapak Ibu yang sebetulnya mah bagus ya. Cuma karena kita salah persepsi, kita GR duluan. Apa itu? Minal aidin wal faizin. Ya Bu ya. Selamat kamu telah menjadi orang-orang yang kembali gitu kan. Dan selamat kamu sudah menjadi orang-orang yang menang. Nah, ini kalimat dahsyat pengaruhnya. Makanya banyak orang-orang kadang-kadang begitu lebaran selesai jarang ke masjid lagi. Orang tanya, bang lu kemana baik? Ish, tenang aja dulu, kita kan baru kembali jadi orang yang fitri. Wah, Bapak Ibu, ini ada kalimat selamat sudah menjadi orang-orang yang menang. Saya tanya ya Bapak Ibu, kemarin puasa pada menang emangnya? Menang Bu? Sombong. Menangnya lawan siapa dulu? Kalau ukurannya nggak makan nggak minum, kita menang, betul nggak Pak? Ya kan? Tapi kalau ukurannya melawan nafsu Pak, maaf ya, waduh, mohon maaf nih,
kita belum tentu banyak yang menang. Ya kalau tiba nggak makan, nggak minum mah kita menang ya. Emosi. Coba ingat-ingat dah Bapak Ibu, ingat-ingat ya. Kemarin waktu bulan puasa selama sebulan penuh, siapa emangnya yang siang hari bulan puasa penuh sebulan nggak pernah ngomel acan-acan? Ada nggak? Ya kan, nggak ada. Wah. Emosi kita masih keluar ya kan. Yang laki-laki Mbak, mata kita siang-siang tetap jelalatan kadang-kadang. Yang punya mulut juga lemesnya nggak hilang-hilang. Ya, jadi kalau bicara mengenai masalah menang ini, ya sebetulnya kita belum menang Pak. Ya, lawan kita hawa nafsu. Nah, perasaan sudah menang ini bahaya. Contoh dah gini aja deh. Di wilayah kita ini Ustaz, di sekitar kita nih ada orang yang paling kaya. Amin nggak Pak? Ngomong cakep diem bae romanya. Ada orang paling kaya. Kita mah nyari duit, dia mah dicari-cari duit. Kontrakannya bererot banyak, ya kan? Bandanya banyak, kerjaannya bagus, jabatannya banyak, orang kaya. Kira-kira Bapak Ibu resep nggak kita berteman ataupun punya jamaah nih orang yang sangat kaya? Resep kagak? Resep ya? Oke. Tapi kalau orang yang kaya tadi udah merasa paling kaya, sok kaya, gedeg nggak? Lah tadi katanya resep, sekarang gedeg. Si kaya nih, ya kan, udah merasa paling kaya, udah merasa sok kaya, bagaimana Bu? Sebel kita ya. Apa Bu? Ya Pak, apa yang kita sebel apa? Yang kita sebel itu bukan kayanya, tapi perasaan paling atau sok kaya. Sama kayak tadi. Jadi kalau emang kita kemarin ada yang menang puasanya, insya Allah amin gitu ya, alhamdulillah ya syukur. Tapi jangan mengaku-ngaku sudah menang, itu nggak boleh. Nah, merasa udah menang ini Mbak Ji nih, ya, yang bikin kita kadang-kadang kembali ngempos semangat ibadahnya, ya. Makanya hari ini kita tanamkan niat Bu ya, kita ngaji lagi dah, ngaji lagi. Yang belum gabung di kajian kita semoga mau gabung, amin ya. Karena kalau kita udah umur sekian belum mau gabung di pengajian, mau ngapain lagi emangnya? Iya, mau ngapain lagi? Nabi pernah bilang Bu, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Apa kata Rasul? Umur umatku rata-rata, kebanyakan, umumnya, biasanya antara baina sitina, antara 60 dan 70 tahun. Ini yang ngomong Nabi nih, 60-70 tahun. Makanya kita mak yang udah 50-60 hati-hati. 60 mau 70 apalagi baik-baik. Yang 70 udah mau 80 apalagi itu ya. Jadi usia kita ini udah bukan usia-usia santai ya, udah wayahnya kita perbanyak amal soleh. Ini udah tua masih medet lagunya, ama ngaji ogah ke masjid jarang-jarang, mau ngapain lagi Pak Ibu? Kita ini kan sudah pernah jadi orang sempurna dulu ya, pernah jadi anak muda kita, betul? Ini maaf nih ibu-ibu yang hadir pada hari ini, walaupun sekarang ngakunya udah tua, udah banyak cucu, saya percaya ibu-ibu ini semuanya mantan perawan. Betul nggak Bu? Wah, mantan perawan ini. Kita bagaimana Pak? Mantan perjaka, pernah muda kita semuanya. Makan serba enak, nggak mantang-mantang masih muda. Ada baba, ada emak, gitu kan ya? Ada urusan apa-apa, baba bantuin. Ngapa lo? Menang ada gua, baba. Ya kan, makan tinggal nyaplok, ada yang masak. Siapa? Emak. Pernah kita begitu tuh. Enak banget ya. Badan sehat, rambut hitam. Sekarang pernah begitu kita. Sekarang kok begini Pak Ustadz? Itulah sunatullah ya. Makanya kita yang udah umurnya 50 Ustadz, yuk kita ngaji dah. Ya, jadi yang belum gabung semoga mau gabung, yang sudah gabung semoga istiqomah dalam pengajiannya, dan yang baru bergabung semoga kuat mentalnya dan tebal kupingnya.
Diaminin juga. Ada yang tanya, Pak Ustaz kok beda doanya buat yang baru gabung? Bu, orang itu kalau baru nyampur di pengajian kita Ustaz, karena baru kali ya, kan jamaah kan ada yang kaget. Saking kagetnya Bu, sampai melotot, Masya Allah tumben. Ya nggak Pak? Ya nggak? Kita mah nggak jahat, cuma kita refleks, ya nggak? Nggak pernah gabung di pengajian, subuh orang pernah kelihatan gitu kan. Lah hari ini ada, Assalamualaikum, salam, tumben Bang. Ini kata-kata tumben Mbak, dia kata simpel, dalam. Kalau orangnya mentalnya kuat, bodo amat, ya nggak? Tapi kalau yang mentalnya kayak apa tuh Bu, kayak kerupuk kesiram kuah, ya udah, dia udah langsung ngancem. Kemarin gue orang ke masjid lu tanyain, kemarin gue nggak pernah ngaji, lu suruh ngaji. Sekarang gue ngaji dibilang tumben, awas lu pada. Wah, begitu. Ya Bu ya. Jadi sebetulnya mah jemaah nggak jahat, enggak, cuma kan spontan, Mbak, itu mah spontan ya. Jadi kita doakan semoga yang baru bergabung Allah kuatkan mentalnya ya, dan insya Allah Allah berkahi lingkungan kita. Amin ya robbal alamin. Baik para jemaah yang saya muliakan, hari ini nggak banyak lah Bu yang saya sampaikan ya, karena memang kita kan punya waktu sampai pukul 6 lebih kurang ya. Dan kita punya kebiasaan kan suka ada kopi morning lah gitu, sarapan bareng-bareng. Saya nggak tahu nih apa hari ini sarapannya. Dulu kan terakhir saya ngisi di sini kan bubur kacang hijau tuh sama roti. Sekarang apa ya? Ya. Jadi biar kagak mubazir, karena kadang-kadang orang Ustaz kalau udah kesiangan udah pada nggak mau makan, pada pulang. Jangan pulang Bu. Ya, kalau emang ada kita nikmati sama-sama. Kita menghargai olahan dari ibu-ibu kita di sini ya. Jadi saya ceramahnya nggak mau terlalu heboh-heboh lah, simpel aja lah ya, simpel tapi semoga ada manfaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kita sebagai orang beriman ya, Bapak Ibu punya nggak sih harapan, angan-angan barangkali begitu, kita punya amal soleh, amal ibadah Allah terima semuanya. Mau nggak begitu? Mau nggak? Mau. Itu harapan tertinggi Bu. Kita pengen sholat kita, puasa kita Allah terima. Alhamdulillah ya Mak. Cuma begini masalahnya Mak, yang kita lagi mau angsongin, apa tuh angsongin tuh? Yang kita mau kasihin amalnya nih ya kepada Allah, Allahnya nggak butuh amal kita Ustaz. Itu masalah tuh. Ya kayak kita ngasih duit sama orang 5.000 perak, yang kita kasih duit itu ternyata habis gusuran 2 triliun. Kan orang ngaruh. Lah kita bagi goceng. Dia punya duit deposito tabungan 2 triliun. Ya bisa nggak diterima itu mah. Dia udah kaya, sama kayak Allah. Ya Allah, ini amal saya gitu ya. Ya Allah, ini puasa saya. Ya Allah, ini ngaji saya. Ya Allah, tolong terima semuanya ya Allah. Apa kata Allah? Gua nggak butuh amal lu. Nah ya kan, kata Allah, aku sudah kaya, ghaniyun hamid, ya kan, qiyamuhu binafsihi. Kata Allah, ane mah nggak butuh ente. Repot betul, repot Pak. Jadi kita lagi ngangsongin amal sama dianya nggak butuh amal kita, repot nih. Nah Pak Ustaz, kalau gitu bagaimana caranya nih biar Allah nerima amal kita? Gini Bapak Ibu, satu aja nih ya, dua deh. Ada Bapak Ibu berapa langkah simpelnya, yang ini insya Allah kalau kita lakonin Allah akan menerima amal kita. Amin. Yang pertama, ini saya bahas nggak begitu panjang dah karena semua orang tahu Ibu. Yang pertama itu adalah keikhlasan. Al-ikhlasu ruhul amal ya. Jadi Allah itu cuma menerima amal yang ada ruhnya. Jadi kalau amal Ustaz nggak ada ruhnya, kayak bangke, jenazah atau mayat. Bapak Ibu kira-kira kalau ada bangke, jenazah atau mayat kita apain? Kuburin. Kita buang, betul ya kan? Kenapa kita buang Ustaz? Karena kita kan nggak butuh, ya kan? Karena udah mati, ya nggak? Ada orang kaya banget, cantik banget, ganteng banget, gagah banget, lah begitu mati makan di pojokan di kuburannya. Ya nggak Bu, dibuang sama anaknya. Jadi apapun yang udah kehilangan ruh biasanya kita buang, kan begitu. Sama kayak Allah, amal kita Bapak Ibu yang kagak ikhlas itu sama kayak jasad kagak ada rohnya, Tuhan pulangin.
karena kita tidak ikhlas. Nah Bapak Ibu, kita nggak boleh sok tahu ya aman niat orang ya. Jadi kalau besok-besok nih kan, besok kan tahun politik nih katanya nih ya, kalau besok-besok barangkali ada caleg yang datang ke pengajian kita, ya terima aja Ustaz, jangan sok tahu aman niat orang. Datang gini hari bilang belu nyari masa, orang bakal ikhlas dia begitu. Itu bukan urusan kita Pak, bener. Kita sama Nabi nggak disuruh ngorek-ngorek hati orang, antepin aja ya, biarin Bu. Jadi besok kalau misalnya dan datang kali caleg gitu kan, emang lagi masa-masanya dia mah, lagi pada TP tebar pesona, datang kemari bawa peci, terima aja pecinya, ada amplopnya orang 2,5, ambil duitnya dan dia bagi sih. Kalau kita minta jangan, nanti dia punya harapan sama kita ya, atau kita janjiin juga jangan. Tapi kalau datang sendiri silakan. Itu niatnya karena Allah, itu bukan urusan kita Pak. Tapi kalau kata para ulama, orang ikhlas atau kagak ketahuan dari mana tuh? Dari gerak-geriknya. Contoh begini nih, contoh nih ya, sebelum jadi mah istilah kata mah tanggal tongol bae di masjid, emang dia ada perlu sama kita biar jadi barangkali ya. Udah kagak jadi atau jadi kadang-kadang nggak datang-datang lagi. Ada yang begitu Mak? Ya mana orangnya Mak? Ya waktu belum jadi Mak aktif, ya namanya PDKT sama masyarakat gitu ya. Udah jadi nggak nongol-nongol lagi Pak, kancelep. Ini indikasi kemungkinan kemarin itu belum lillahi ta'ala. Orang Bapak Ibu kalau udah lillahi ta'ala udah, ya dia mah udah nggak mandang orang. Ya bodo amat ya, pokoknya gua mah belum jadi ya gua aktif. Udah jadi atau enggak tetap aktif. Mereka begitu ya. Sholat juga, sholat Bu, kalau orang ikhlas itu ya sama aja. Ini lempangan ngimamin lama, sembahyang dewekan cepet bener, ini berarti kurang ikhlas sholatnya itu ya. Jadi memang hanya Allah yang tahu, tapi ada gelagatnya ya. Jadi pertama itu adalah keikhlasan, satu itu ya. Yang kedua nih Bapak Ibu, ini yang paling penting nih, dan ini yang jarang orang tahu. Apa Bu? Pak, ternyata yang kedua itu adalah keistiqomahan. Kasih bilang tadi ya, Allah udah kaya, Allah nggak butuh amal kita. Nah kita ambil tuh cintanya Allah. Bagaimana Ustaz biar Allah cinta amal kita? Istiqomah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal kata Nabi yang paling Allah suka, amal yang walaupun kagak banyak tapi istiqomah dalam pelaksanaannya. Bayangin Pak, amal dikit aja kalau istiqomah Allah suka. Allah suka, Allah terima amal ibadahnya. Makanya istiqomah. Bapak Ibu masih ngaji Quran nggak sekarang? Masih? Sama nggak banyaknya dengan ngaji di bulan Ramadan kemarin? Enggak lah. Saya udah tebak itu. Ya kan? Bulan puasa mah one day one juz, satu hari satu juz ya kan. Begitu udah kagak bulan puasa mah one day one ain. Ya kan? Satu hari satu ain turun. Bu maaf ya Pak, buat saya begini Pak, ngaji Quran itu sebetulnya yang paling bagus mah yang stabil. Mau bulan apa kayak stabil, daripada gede-gedean banyak-banyakan tapi berhenti. Kan banyak orang begitu ya. Bulan puasa nih sampai hatam Quran, ada yang 1 kali udah hatamnya udah keburu lebaran, ada yang baru 1 kali hatam, begitu masuk juz ke 15 udah lebaran ya, 1,5 tuh dia udah rapi. Ada yang begitu tuh. Begitu Ramadan selesai Bu, ya Allah ya Rabbi, Syawal ya kan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 4 bulan Ustaz, habis lebaran nih Al-Baqarah aja nggak tamat-tamat. Ada yang begitu banyak Pak. Jangan begitu ngapa? Kita mengaji Ustaz, bagian dah biarin. Sekali ngaji cuma selembar, bolak-balik ya, depan belakang nggak apa-apa. Tapi istiqomah terus begitu. Ya, mau ada acara kek, mau nggak ada acara kek, mau habis ini mau berangkat besan kek, mau nyantai kek, baca Quran paling tidak
Akbar. Begitu Bu, tiap hari lebih Allah suka daripada banyak-banyakan tapi jarang-jarang baca Bu. Nah Bapak Ibu kira-kira kalau baca Quran habis sembahyang apa biasanya? Boleh nggak saya tahu? Nih guru kepo amat ya, nanya mulu. Ibu kalau ngaji habis apa Bu? Habis maghrib. Bapak? Subuh. Nah, cakep. Nih maaf ya Bapak Ibu, sebetulnya mengaji kapan aja boleh, tapi ada dua waktu kata para ulama yang kalau kita ngaji Ustaz lebih berasa ke dalam kolbu. Kapan itu ya? Pertama sebelum sembahyang subuh ya, jadi subuh kan jam 4:30 tuh, jam 4 kita baca Quran deh, enak tuh. Atau paling siang habis sholat subuh, cakep ya Bu. Kenapa enak Ustaz? Pertama pikiran belum rungsem, belum puyeng, belum banyak urusan, mulut belum lemes, mata belum jelalatan, bocah belum pada bangun, fokus kita ngajinya enak. Ibu, Bapak, coba kalau ngaji habis johor, mana bari ngomong cucu, jagain warung, gimana mau khusyuk ya Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka beli. Ya, ada yang beli. Berhenti dulu. Iya kan? Makanya cari waktu tuh yang kita belum begitu sibuk kapan? Habis subuh atau sebelum subuh. Cuma selembar Pak tiap hari begitu aja. Lebih Allah suka Ustaz daripada heboh-hebohan banyak-banyakan. Ternyata hanya pada bulan Ramadan selesai Mak, ya berhenti semuanya ya, paham ya? Nah, terus yang kedua apalagi Bapak Ibu masih nggak sembahyang tahajud? Masih ya Bu. Tahajud itu kan sholat yang paling utama, sembahyang sunnah yang paling bagus itu tahajud ya. Kita tahajud nih cuma 2 rakaat ya, sama witir dah 3, minimal 1. Tiap pagi cuma 2 tahajud, tahajudnya 2, witirnya 1. Tiap pagi begitu aja. Itu lebih Allah suka Ustaz daripada sembahyang tahajud, hajat sama witir 3 malam sebanyak 45 rakaat. Ada yang begitu Ustaz? Ada. Jadi gini Mak, ada orang mau hajatan hari Minggu, biar hajatnya sukses, tamunya banyak, modalnya kepulangan, kagak hujan, dari malam Jumat dia tahajud. Luar biasa Ustaz. Tahajudnya 20 rakaat, hajatnya 20 rakaat, witirnya witir yang orang-orang cuma 3, dia mah 5. 20 sama 5 berapa Pak? 45 malam Jumat tuh. Malam Sabtu begitu lagi, malam Minggu begitu juga, karena kan 3 malam ya sebelum hajatan. Hari Minggu dia mau hajatan 3 malam, tahajudnya luar biasa, minta sama Allah gitu, ya Allah semoga besok kayak hujan gitu ya Pak, cakep dah. Lah begitu hari Senin dini hari tuh bisa hajatan, capek kali ya, capek warawiri, capek nanggepin duit orang kondangan, capek foto sama tamu-tamu. Lah Senin dini hari boro-boro tahajud Pak, subuhnya aja kesiangan. Nah yang begini nih ya kan 40 rakaat tahajud sama hajat 3 malam, malam keempatnya berhenti pre abis. Allah nggak suka tuh, mendingan 2 rakaat tiap malam begitu aja. Istiqomah Allah suka ya, istiqomah dah kita mah ya. Ngaji juga Bu, istiqomah lah ya. Kita di sini ngaji nggak kemana-mana, cuma di tempat ini kita ngaji ya. Mau siapa gurunya datang terus ya. Lagi cerah banget nih berangkat subuh ke masjid ya, lagi gerimis berangkat juga, lagi hujan datang juga, lagi banjir nyampe juga. Rajin tuh istiqomah, ahabul a'mal, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu Allah suka sama amal kita, apa kata Allah? Ana ambil ya amal ente. Kenapa? Karena Allah udah suka sama amal kita, makanya istiqomah. Ibu ya, jangan pernah kapok berbuat baik Mak, nggak ada yang sia-sia ya. Nulungin orang juga nggak ada yang sia-sia. Kita sedekah tiap pagi cuma goceng,
Ada anak yatim, kalau dia mau sekolah lewat rumah kita, dari itu bocah masih sekolah TK sampai SD, sampai dia tamat SD mah, asal pagi kita kasih uang jajan, orang berubah goceng begoceng, goceng 5.000 kita kasih. Tiap pagi begitu tuh, ambil tuh bocah lulus SD. Kan 8 tahun ya kita sedekah goceng ya tiap pagi ya. Sedikit Bu, tapi istiqomah ya. Jadi istiqomah Bu ya. Kita mah nggak usah ngukur jumlah deh. Syukur-syukur banyak istiqomah. Kalau emang nggak banyak bagaimana? Istiqomah kita ambil ya. Dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Nggak ada kebaikan yang sia-sia. Ibu barangkali di sini ada yang sudah jarang ke pengajian ya, jarang ke masjid karena barangkali di rumah ada suami yang udah uzur, yang udah sakit-sakitan ya. Kata orang-orang, "Mak, kemana baik mak orang ngaji-ngaji?" Orang kata orang bisa, "Gua mah ngapa? Ono laki bukan sakit. Sakitnya sih apa ya? Ya banyak. Apa mak? Stroke. Ya." Jadi gua harus kemana ya? Gua di rumah Baidah. Itu luar biasa itu. Ibu sampai berhenti ngaji di pengajian kita nih, pengajian emak-emak ya, berhenti nih buat ngurusin suami itu. Luar biasa pahalanya. Serius ini mah. Bahkan saya Bu, saya kasih izin sama jemaah saya, ibu-ibu yang lagi dengerin ceramah saya, tiba-tiba handphonenya bunyi. Siapa yang telepon? Suaminya. "Bu, pulang Bu, kerokin gua." "Pulang sana." Saya suruh, tapi pamit. Jangan kancelap. Minggir, ngilang. Jangan. "Ustaz maaf ya, saya pulang dulu ya." "Nggak apa Mak, itu suami di rumah nyuruh pulang, minta dikerokin." "Pulang Mak." Itu ibadah luar biasa. Ya enggak? Masya Allah suami ibu bela-bela segitu-gitunya Bu, begitu segar, gagah lagi, sehat lagi. Sama ibu udah galak lagi, bye. Ibu kira-kira kesel nggak? Kesel? Nyesel nggak? Bah, dia diem. Kesel nggak Bu? Kesel nggak? Wajar. Kita manusia Ustaz. Tapi jangannya nyesel. Sia-sia gua ngurusin lu. Nggak ada sia-sia. Ya. Kita punya anak, barangkali anak kita urusin, kita didik sampai gede, udah gede sama kita lupa sampai orang tua. Gak usah nyesel, gak usah bangkit-bangkit sama anak mah nggak boleh. Nanti pahalanya angus. Lu sama gua lupa, gua mak lu nanti sama gua dulu di sini nih. Pakai nyebutin tete. Itu udah kewajiban ibu. Maaf ya, kita mah Pak Bu orang tua nih, kita diupah sama Allah. Emang apa? Karena anak itu amanah Allah, ya kan? Apa kata Allah? Nih anak gua kasih sama lu, urusin, didik, nanti upah lu gedean dia, gua yang ngasih. Allah yang ngasih. Ini mah nyesel kali ya, gua nyesel beranakin lu, lah mau diapain? Mau dibuang? Yang begini kadang-kadang Bapak Ibu yang bikin amal kita rusak. Sia-sia saya, nggak ada yang sia-sia. Selama kita ikhlas, kita redho, kita istiqomah, nggak ada kebaikan yang sia-sia. Hari ini kita nampak rugi ya Bu ya, karena kita punya kebaikan nggak orang hargai. Besok mungkin Allah kembalikan kebaikan-kebaikan kita. Ikhlas Bu, ikhlas ngurus suami, ikhlas masakin suami. Iya mau kudu begitu. Ya, kan dalam Islam itu katanya, saya baca dalam sebuah hadis, seorang istri itu kan kalau dia masak buat suaminya, ini konteksnya gandum ya, gandum yang dia masak itu pahalanya kan sebanyak butir gandum yang dia masak. Jadi kalau ibu masak buat keluarga nih istiqomah ya begitu tiap pagi, ibu kalau masak berapa liter Bu? 3. Dagang soto Betawi bagaimana itu? 3 liter. Oh iya, terserah dah, mungkin banyak kali ya warganya. Mak, ibu kalau masak sampai 3 liter udah ini belum? Udah pernah belum ngitung beras 3 liter ada berapa butir? Belum pernah kan? Ya kalau pernah kurang kerjaan berarti. Itu begitu kita masak buat suami, ikhlas, redho, istiqomah, begitu tiap pagi, tiap butir beras itu Bu, 1 hasanah kebaikan. Lo coba itu.
Orang perempuan timbang masakin buat laki 1 butir beras, 1 hasanah kebaikan kalau ikhlas, redho dan istiqomah. Ini mah nyuci beras aja ngedumel wae. Lagi madang bae kawean. Pas gua habis nyari di sono madang bae. Ini jadi rusak amal kita. Sia-sia Pak Ustaz. Saya masakin dia sama saya kagak open. Urusan nggak open dia sama Allah. Kita mah udah aman, ada pahalanya. Nggak ada sia-sia. Ya. Ngaji, ikut apa kajian, nggak ada sia-sia. Kalau kita lillahi ta'ala dan istiqomah, ya maka insya Allah. Ya. Ibu apa kalau udah istiqomah dalam sebuah amal ibadah, Allah suka. Ketika Allah suka, Allah terima amal ibadah kita. Jadi Allah nerima amal itu bukan butuh, bukan. Karena dia apa? Suka, cinta kepada amal kita. Ya. Dan terakhir Bapak Ibu jangan lupa berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau kalau doanya para ulama bagaimana? Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, terus kan gitu ya sampai wa tammim taksirona ya Allah ya arhamar rahimin. Posat, mengapa kita kudu minta begitu? Ya Allah terima amal saya. Ya emang begitu kudunya. Kita yang merangsek, kita yang mengemis kepada Allah. Ya Allah tolong apa? Terima amal ibadah saya. Ya Bu ya. Kenapa? Karena Allah nggak punya kewajiban nerima amal kita. Ya. Dia punya alasan kenapa amal kita ditolak atau diterima. Makanya kita minta sama Allah ya Bu ya, istiqomah pelaksanaannya, sedekah yang rajin, ngaji yang rajin. Sedikit barangkali posat nggak apa-apa Bu, yang penting istiqomah. Kalau yang dikit aja nih asal istiqomah Allah suka Ustaz Kiai. Bagaimana kalau udah banyak istiqomah juga, plus kita niatkan lillahi ta'ala ya. Orang bilang terima kasih, orang bilang iya hebat lo karangnya, kamu sholat mulu barangkali begitu. Alhamdulillah. Nggak ada yang komen, biarin aja ya Bu. Kita capek Bu Bapak kalau kita ngarepin ucapan orang. Karena banyak orang kalau ama kebaikan kita pura-pura buta. Kalau ama yang salah-salah mak 7 kali bulan mulut dibacain melulu. Nah begitu. Kalau yang bener nih, yang lempangan bagus, ya pura-pura baik dia mah. Ya enggak? Ya sama kayak perempuan juga, para istri puluhan tahun hidup bersama sang suami. Suami itu pegawai negeri, ya jabatannya tinggi. Puluhan tahun itu dinafkahi suami, gede gajinya kan, punya mobil, punya rumah, ibu ngalamin gagahnya dia, kayanya dia. Ya enggak? Puluhan tahun begitu tuh. Begitu dia pensiun tuh suami, emang duitnya ada kali ya. Masya Allah dia nikah lagi, langsung benci. Ya enggak? Itu kebaikan suami puluhan tahun kegusur sama tadi itu lakinya, tiba-tiba begitu pensiun pakai nikah lagi. Ya lupa sama kebaikan suami. Itu begitu emang kadang-kadang manusia mah sama begitu. Ya maka kita kalau mencari keredoan manusia kita sering kecewa Ustaz. Karena orang begitu emang sering begitu tuh. Sama kebaikan kita pura-pura budeg, pura-pura buta mah ya. Tapi sama yang jelek-jelek gimana nih? Luar biasa, komen terus. Bocah lempangan rajin, maknya nggak muji-muji. Bocah nilainya bagus, bapaknya nggak pernah muji-muji. Begitu bocah salah diomelin dari pagi sampai asar. Orang kata bocah sampai pergi sih main. Wah, mak gua ngomel pergi main gitu ya. Begitu bocah main Bu, begitu pulang Johor, maknya ngomel lagi, nyambung. Dan yang hebat mak, yang hebat nih ya. Ibu-ibu itu kalau udah ngomel bisa nyambung di tempat tadi dia berhenti ngomelnya. Jadi kalau tadi ngomelnya sampai halaman 7, begitu bocah pulang nyambung lagi mak di halaman 8. Ingat itu. Ustadz tahu baik, lah kan emak kita juga kan perempuan. Bini saya perempuan, jadi kita tahu perempuan bisa begitu ya. Hafal coba. Lah bocah udah pergi main sih, udah setengah hari pulang-pulang, lah ngomel lagi. Nyambungnya mana? Di titik dia berhenti. Bisa begitu ya. Ya, tapi begitu anak kita benar, anak kita soleh, anak kita bagus, maaf nih, kita kadang-kadang berat mengucapkan, bagus, jarang Bu. Maaf Bapak Ibu ya. Tolong sekali-kali kita puji anak kita, nggak apa-apa.
Kali-kali boleh bu. Mau kemana? Masjid mak. Rajin anak mama. Tamat ya, anak soleh ya. Kan bangga bocah begitu. Iya, ini mah lempengan jeleknya doang dibacain mulu. Itu puji itu penting bu. Emang perlu kadang-kadang ya. Jadi itu menghargai kerjaan daripada anak-anak kita. Ibu juga kalau dikasih apa sama suami, ya pujilah bu. Ya walaupun ibu barangkali nggak begitu suka. Contoh, kan orang laki makan nggak bisa belanja ya Ustaz ya. Tiba-tiba suami ibu pulang-pulang dari mana tahu gitu, tumben ini mah ya pakai beliin baju. Orang pakai bilang dia beliin baju buat ibu nih. Ibu buka tuh baju, masya Allah modelnya. Ibu nggak suka, begini amat nih baju ya. Warnanya ngejreng habis. Bu lihat tuh baju, silo dah ngeliatnya. Gimana mah? Suka nggak sama baju yang papa beliin? Bohong dong berarti ya. Bu, Pak, ada satu ucapan yang sifatnya itu aman. Nggak perlu bohong, nggak perlu jujur, tapi nggak ada yang terluka. Apa? Alhamdulillah. Suka mah baju papa dibeli? Alhamdulillah. Bagus mah? Insya Allah. Bisa pakai ya? Na'udzubillah. Aman kan? Aman. Ya aman. Kan begitu. Kita hargai aja bu. Walaupun sekali pakai itu baju di depan biji matanya. Biar dia bangga. Oh, berarti suka. Ya kan begitu. Hargai dong. Orang udah beli jauh-jauh lagi keluar kota, ke Batam gitu ya. Pulang-pulang baju, hargai. Pakai dulu dah sekali mah. Wih, mana bu? Ngaji. Nah, begitu. Pakai dong. Kan cakep itu. Kuning-kuning merah begitu warnanya. Nah, ya hargai bu. Itu sangat penting. Ya, belajar untuk menghargai perbuatan orang lain. Walaupun umumnya begitu ya. Sering lupa sama kebaikan tapi sangat setia ingat kepada keburukan. Makanya lillahi ta'ala aja, lillahi ta'ala aja, bismillah ya bu, karena pahala berkah ridho milik Allah. Yang kedua istiqomah ya bu, istiqomah dalam sebuah kebaikan sedikit barangkali tapi istiqomah lebih Allah suka ya pak daripada banyak heboh akbar gede-gedean tapi jarang. Yang ketiga adalah berdoa sama Allah. Ya, semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Gimana Bapak Ibu, udah jelas semuanya? Udah matang mana olahan? Ya kalau udah matang ngapain lagi? Ya ceramah udah, bayang subuh udah, ya enggak? Ya kita madang, bukan madang ini mah nyarap. Kan ada 3 tuh ucapannya ya Bu. Sarapan, madang, mindo. Ya, kalau sarapan kan pagi-pagi tuh. Kalau madang siang ya. Kalau mindo malam. Kalau gegares apa sih gegares? Bocah gares be bawa. Itu bahasa kasar pak, jadi dipakai tuh. Itu mah kalau kuda, bener kuda gegares be, makan mulu gitu ya. Jangan dipakai tuh mah, itu kasar. Tapi kalau mindo itu emang lazim ya pak. Kalau malam tuh mindo. Kalau siang-siang madang. Kalau pagi-pagi sarapan ya kita upload. Makanya Bapak Ibu kalau emang ingin menghargai jerih payah teman-teman kita nih Pak yang pada masak atau beli, kita makan. Pak Ustadz, itu mah saya udah pernah makan yang begitu. Makan be dulu, iya kan? Kayak besok orang pulang haji nih, ibu dikasih hadiah orang pulang haji kerudungan. Ibu udah punya itu kayak begitu bentuk dia punya kerudung, bentuknya sama, warnanya sama, ambil dulu. Yang bilang begini, udah punya gua mah, banyakan gua kalimat lah. Ambil dulu bu, ntar mau dikasih orang terserah, ambil dulu. Orang kita begitu kadang-kadang sih lemesnya orang pukul lagu. Pagi bilang udah punya saya, ambil dulu bu, ambil dulu nih. Kita terima kan dia girang tuh. Ntar kita kasih orang lain cerita itu mah. Ada yang dikasih kerudungan pakai bilang begini, ini cap kapal apa cap kereta? Paham nggak pak? Saya baru tahu tuh. Kalau cap kereta itu di Tanah Abang belinya. Kalau cap kapal di Solo, di Mekah. Ya Allah, pakai begitu ya komennya, jangan. Ambil baik, dia mau beli di mana kek? Ambil aja. Hargai orang lain nih Bu ya. Itu. Makanya ntar kita nih yang pada hadir sini kita makan ya. Makan Pak, semuanya Pak. Kita nikmatilah jamuan teman-teman kita ini. Semoga beliau-beliau kan bangga. Alhamdulillah.
Apalagi kalau sampai kita dibungkusin, wah seneng banget itu. Iya. Wah saya sih kagak minta, cuma kali-kali ingat gitu. Bungkus ya, insyaallah semoga manfaat. Paham Bapak Ibu semuanya? Jelas ya? Yaudah, kalau jelas dan gak ada yang perlu dipermasalahkan, emang begitu Ustaz. Saya di mana-mana kalau kajian subuh sebisa mungkin menghindari polemik dalam kajian. Kenapa coba? Karena kita punya jamaah itu kadang-kadang nggak semuanya siap berbeda. Jadi kita ambil yang pasti-pasti yang jelas-jelas aja. Kan banyak banget kajian mengangkat tema yang menimbulkan polemik, pulang kajian bukan pada akur, dia pada berantem, ya kan? Ya, terus saya nggak demen tuh begitu. Ya, lu bukan pada akur malah pada berantem. Makanya saya kalau kajian subuh kan emang sedikit waktunya ya, nggak begitu banyak. Kita ambil tema yang simpel. Intinya mah kita bukan ngajarin, ngingetin doang Pak. Bapak lupa, ibu lupa, saya ingetin lagi. Bagaimana caranya supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini yang kedua kali Ustaz ya, Ani kemari. Ya semoga nanti ada umur, ada sehat, kita ketemu lagi ya. Barokah deh buat semua jamaah Nurul Iman insyaallah. Dan kita doakan juga ya buat para pewakif atau yang mewakafkan tanah untuk kita punya masjid. Tadi saya baca di situ ada beberapa nama ya. Di sini mungkin ada anak cucu menantunya. Semoga amal ibadah almarhum itu yang udah mewakafkan tanahnya untuk kita punya masjid, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu atau sedikit ilmu yang tadi kita berikan semoga bermanfaat ya. Bapak Ibu nggak usah kecewa, nggak usah marah kalau orang bilang begini, lu ngapain Pok pulang sampai siang banget ini subuh-subuh? Gua ngaji dulu tadi ada kajian subuh. Ya Pok ngaji Bo, umur kita mah udah terlambat. Bener. Kira-kira kalau Bapak Ibu ngaji nih usia kayak kita nih 50-an begitu, terlambat gak Bu? Terlambat gak Mak? Terlambat. Emang terlambat. Kenapa? Kita kan udah nggak senangkap kayak zaman dulu. Ya Mak ya, urusan banyak, pikiran bercabang. Kalau urusan banyak, duitnya banyak masih mending Mak. Urusan banyak, duitnya kagak lagi, kan boyang tuh. Terlambat emang Bu, terlambat Pak. Tapi mendingan terlambat daripada tidak sama sekali. Ada yang bilang gitu kadang-kadang, ngaji mas sekarang udah terlambat kok, kita udah tua begini mah, orang bakal masuk, paling masuk kuping kanan, kuping kiri, alhamdulillah. Kalau ibu bapak ngalamin dengar ceramah saya, masuk kuping kanan, tembus ke kiri, berarti pala bapak ibu empuk, sampai tembus sih, ya nggak? Yang jelek nih, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Jelek tuh Pak, ya kan? Masuk kuping kanan nih, tembus ke kiri, kan lewat ke tengah ya, kan pasti ada yang nyangkut. Ya lo kan ceramah segitu panjangnya nggak ada yang nyangkut, nggak mungkin dong, karena kan sampai tembus. Yang jelek saat masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Naudzubillah itu mah. Ya, jadi biarin aja lah orang bilang apa kek. Terlambat lah, sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Jadi semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemicu semangat kita ya Pak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Terima kasih ya, terima kasih banyak Bapak Ibu udah bisa hadir di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum salam, yuk kita baca doa ya, doa setelah ngaji, maksudnya biar ilmunya manfaat dan bisa kita amalkan sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul doa kita insyaallah. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu.